أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai Quran Surat Luqman ayat 12 dan 13. Dalam ayat 12 berbunyi, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat kita ambil pada ayat 12 ini adalah jika seorang di antara kamu yang diberi kekuasaan, kekayaan, ilmu yang luas oleh Allah, itu merupakan salah satu karunia darinya, supaya kamu bersyukur. Kemudian tujuan dari segala pemberian Allah kepada seluruh umat manusia di bumi ini, yakni agar kamu bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang telah Allah beri, karena semua itu hanyalah pinjaman. Karena barang siapa yang bersyukur, itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena kekufuranmu tidak membuat kemuliaan Allah berkurang, kesyukuranmu tidak membuat Allah mulia. Tetapi kita bersyukur adalah untuk diri kita sendiri. Sedangkan jika kita kufur, neraka jahanam akan menanti. Menurut tafsir At-Tabari, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa kufur nikmat Allah, maka ia sungguh telah berbuat jelek pada dirinya sendiri. Kata syukur sendiri berasal dari kata syakaro, yang artinya memperlihatkan. Jadi, bagaimana sih cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah dengan tunjukkan. Cara kita bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi yang lebih utama adalah dengan tunjukkan. Ajak orang-orang berbuat baik, lalu jika engkau memiliki harta yang berlimpah, berikanlah sedekah kepada orang-orang duafa, orang-orang yang membutuhkan. Tunjukkan semuanya. Karena dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Untuk itu, marilah kita ikuti jejak kaki Luqman. Dia seseorang yang tidak diberi harta, rupa, kuasa, tapi dia diberikan hikmah oleh Allah. Ar-Razi pun telah menerangkan dalam tafsirnya
bahwa hikmah itu ialah sesuatu sesuai dengan pengetahuan. Maka tiap-tiap orang telah diberi taufik oleh Allah sehingga sesuai perbuatannya dengan pengetahuannya atau amalannya dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan karunia hikmah. Lalu apa sajakah hikmah yang sudah diberikan kepada Luqman? Dalam ayat 13 berbunyi, "Dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Hikmah, salah satu hikmah yang telah diberikan kepada Luqman adalah Luqman memberikan nasihat kepada orang-orang terdekatnya, yaitu anaknya sendiri dengan kata-kata yang lembut. Dia memberitahukan kepada anaknya bahwa jangan engkau menduakan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang zalim. Orang yang mempersekutukan Allah dengan benda, menyembah Allah tapi masih percaya kepada jimat, masih percaya cincin yang mempunyai khasiat, masih ada kuasa lain selain Allah, sedangkan kita diajarkan la haula wala quwata illa billah. Tulus, murni, ikhlas, tidak bercampur dengan yang lain. Jadi ketika engkau merusak tauhidmu, maka hapus semua amalmu akan hilang. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 88 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah petunjuk dari Allah. Dengan itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya jika mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Maka hal itu seolah engkau telah menzolimi dirimu sendiri, dan engkau akan masuk ke neraka jahanam akibat dari perbuatan zalim tersebut. Mereka akan kekal di neraka karena syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan persetujuan surga dan tempatkanlah neraka dan menempatkan orang-orang zalim sebagai penolongmu. Terakhir, selain termasuk perbuatan zalim, syirik juga sumber dari segala kesulitan-kesulitan. Di dalam masyarakat yang akrab dalam kemusyrikan, putus asa adalah satu hal lazim yang banyak terjadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Yang artinya, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Maka jauhkanlah diri kita agar tidak berbuat syirik
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena saya pribadi masih miskin ilmu dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.